Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Aldi Ramadhani, NIM 2001-363, mahasiswa Prodi Teknik Industri Universitas Malik Saleh. Di sini saya akan menjelaskan salah satu materi pembelajaran mata kuliah proses produksi dengan judul Metal Forming Process atau proses pembentukan logam. Langsung saja masuk pada materi yang pertama, yaitu pengertian forming process. Forming process atau proses pembentukan adalah proses melakukan perubahan bentuk pada benda kerja dengan cara memberikan gaya luar sehingga terjadi deformasi plastis, seperti contoh pengerolan, tempa, ekstrusi, penarikan kawan, penarikan dalam, dan lain-lain. Selanjutnya, pengertian metal forming process, di mana metal forming process atau proses pembentukan logam adalah proses-proses manufaktur di mana bentuk benda kerja logam diubah bentuknya melalui deformasi plastis, di mana deformasi tersebut dihasilkan dari penggunaan suatu alat atau perkakas, seperti die atau cetakan dan roller. Nah, alat dan perkakas tersebut digunakan dengan cara memberikan tekanan kepada benda kerja yang melebihi kekuatan logam tersebut, sehingga tekanan yang diterapkan untuk merusak logam biasanya bersifat menekan atau kompresif. Namun, terdapat sejumlah proses pembentukan logam dengan cara menegangkan logam, membengkokkan logam, dan memberikan tegangan geser pada logam. Selanjutnya, klasifikasi pembentukan logam. Dalam klasifikasi pembentukan logam, terdapat dua klasifikasi secara umum, yaitu satu, klasifikasi berdasarkan benda kerja, di mana dalam klasifikasi berdasarkan benda kerja ini terdapat dua pengklasifikasian lagi, di mana A, pembentukan benda kerja logam masif, di mana proses deformasi benda masif umumnya ditandai dengan terjadinya deformasi yang signifikan dan perubahan bentuk yang masif, serta rasio luas permukaan volume yang relatif kecil. Istilah bulk menggambarkan bagian-bagian pekerjaan yang memiliki rasio luas permukaan volume yang rendah. Bentuk benda kerja awal pada proses deformasi ini contohnya yaitu billet logam silinder dan batang logam persegi panjang. Nah, dalam pembentukan benda kerja logam masif ini terdapat 4 jenis pembentukan logam, yaitu yang pertama ada rolling. Ini adalah proses deformasi tekan, di mana ketebalan plat logam dikurangi dengan dua alat silinder berlawanan yang disebut roller. Nah, roller ini berputar untuk menekan benda kerja dalam celah di antara roller tersebut dan menekannya. Kemudian ada forging atau penempaan, di mana benda kerja dikompresi di antara dua cetakan yang berlawanan sehingga bentuk cetakan diberikan ke pekerjaan, di mana penempaan secara tradisional ini merupakan proses pengerjaan panas, tetapi banyak jenis penempaan dilakukan dalam keadaan dingin. Yang ketiga adalah extrusion atau kompresi. Ini adalah proses kompresi di mana logam kerja dipaksa untuk mengalir melalui bukaan cetakan, sehingga mengambil bentuk bukaan sebagai penampang melintangnya diri sendiri. Nah, yang keempat itu ada drawing. Dalam proses pembentukan ini, diameter kawat atau batang bundar dikurangi dengan menariknya melalui lubang cetakan. Selanjutnya B, pembentukan benda kerja logam lembaran atau sheet. Perlu kita ketahui bahwa proses pengerjaan logam lembaran adalah operasi pembentukan dan pemotongan yang dilakukan pada lembaran, strip, atau gulungan logam. Rasio luas permukaan volume logam awal tinggi. Dengan demikian, rasio ini adalah cara yang berguna untuk membedakan pengerjaan deformasi bulk dengan pengerjaan deformasi sheet, di mana dalam pengerjaan ini biasanya terdapat kerja tekanan, di mana kerja tekanan adalah istilah yang sering digunakan untuk operasi logam lembaran karena mesin yang digunakan untuk melakukan operasi ini adalah pengepres atau pengepres dari berbagai jenis juga digunakan dalam proses manufaktur lainnya.
Bagian logam yang dihasilkan dari proses pengerjaan logam lembaran sering disebut stamping. Sehingga proses pembentukan logam lembaran selalu dilakukan sebagai proses pengerjaan dingin dan biasanya dilakukan dengan menggunakan seperangkat alat yang disebut ram atau punch dan die atau cetakan. Nah, dalam pembentukan benda kerja logam lembaran ini terdapat 3 jenis pembentukan logam. Yang pertama ada bending, di mana bending sendiri atau pembengkokan adalah melibatkan penegangan plat logam untuk mengambil sudut sepanjang sumbu lurus biasanya. Nah, yang kedua ada drawing, di mana dalam pengerjaan logam lembaran menggambar mengacu pada pembentukan logam menjadi bentuk berlubang atau cekung seperti cangkir dengan cara meregangkan logam tersebut. Panahan belangko digunakan untuk menahan blank, sedangkan punch mendorong ke dalam lembaran logam. Sehingga operasi ini sering disebut juga dengan cuff drawing atau depth drawing. Untuk membedakan operasi ini dari operasi drawing batang dan kawat. Nah, yang ketiga ada shearing. Shearing sendiri adalah di mana suatu proses ini mungkin kurang tepat jika disebut proses deformasi, karena melibatkan pemotongan dan bukan pembentukan. Sehingga operasi shearing memotong pekerjaan dengan menggunakan punch and die. Meskipun ini bukan proses pembentukan, proses ini dimasukkan ke sini karena ini adalah operasi yang diperlukan dan sangat umum dalam pengerjaan logam, lembaran, dan plat logam. Nah, yang kedua adalah klasifikasi berdasarkan suhu pengerjaan logam. Agar berhasil dibentuk, logam harus memiliki sifat tertentu. Sifat yang diinginkan termasuk yield strength rendah dan keuletan ductility tinggi. Sifat-sifat ini dipengaruhi oleh suhu. Saat suhu di pengerjaan dinaikkan, keuletan akan meningkat dan yield strength akan berkurang. Pengaruh suhu menimbulkan perbedaan antara kerja dingin, kerja hangat, dan kerja panas. Lalu regangan dan gesekan merupakan faktor tambahan yang mempengaruhi kinerja dalam pembentukan logam. Dalam klasifikasi berdasarkan suhu pengerjaan logam, terdapat 2 pengklasifikasian lagi, yaitu A, proses pengerjaan dingin atau cold working atau cold forming, di mana proses pengerjaan dingin ini adalah pembentukan logam yang dilakukan pada suhu kamar atau sedikit di atas suhu kamar. Nah, dalam proses pengerjaan dingin ini terdapat keuntungan yang signifikan dari pembentukan dingin dibandingkan dengan kerja panas, yaitu sebagai berikut. Nah, 1, akurasi yang lebih besar, yang berarti tingkat toleransi akan lebih kecil. Yang kedua, permukaan akhir yang lebih baik. Nah, yang ketiga, kekuatan dan kekerasan lebih tinggi karena pengerasan regangan strength hardening. Dan yang keempat, aliran butir yang terjadi selama deformasi membuat sifat berarah atau oriented yang diinginkan dapat diperoleh dalam produk yang dihasilkan. Nah, yang kelima adalah benda kerja tidak perlu dipanaskan sehingga menghemat biaya, tungku, dan bahan bakar, serta memungkinkan tingkat produksi yang lebih tinggi. Karena kombinasi keunggulan ini, banyak proses pengerjaan dingin menjadi operasi produksi massal. Proses ini memberikan toleransi yang kecil dan permukaan yang baik, meminimalkan jumlah permesinan yang diperlukan sehingga operasi ini dapat diklasifikasikan sebagai proses net shape atau menyerupai hasil akhir, atau near net shape, hampir menyerupai hasil akhir. Selanjutnya, adapun kerugian yang terkait dengan proses pengerjaan dingin yaitu 1, gaya dan daya yang lebih tinggi diperlukan untuk melakukan operasi. Yang kedua, harus hati-hati dalam pelaksanaannya untuk memastikan bahwa permukaan benda kerja awal bebas dari kerak dan kotoran. Yang ketiga adalah keuletan atau ductility dan pengerasan regangan atau strength hardening logam kerja
membatasi jumlah pembentukan yang dapat dilakukan pada bagian tersebut. Dalam beberapa operasi, logam harus memiliki melalui proses annealing agar deformasi lebih lanjut dapat dicapai. Dalam kasus lain, logam tidak cukup ulet untuk dikerjakan dengan dingin. Selanjutnya B, proses pengerjaan panas atau hot working atau hot farming. Di mana untuk mengatasi masalah pengerasan regangan atau stress hardening dan mengurangi gaya dan kebutuhan daya, banyak operasi pembentukan dilakukan pada suhu tinggi. Salah satunya ya proses pengerjaan panas ini, di mana perlu kita ketahui bahwa proses pengerjaan panas adalah pembentukan logam yang melibatkan deformasi pada suhu di atas suhu rekristalisasi. Di mana suhu rekristalisasi ini untuk logam tertentu yaitu sekitar setengah dari titik lelehnya pada skala absolut. Adapun keuntungan relatif untuk pengerjaan panas, yaitu satu, bentuk benda kerja dapat diubah secara signifikan. Yang kedua, gaya dan daya yang lebih rendah diperlukan untuk mendeformasi logam. Yang ketiga, logam yang biasanya retak saat dibentuk pada pengerjaan dingin dapat dibentuk dalam suhu tinggi. Yang keempat, sifat kekuatan umumnya isotropik atau merata, karena tidak adanya struktur butir berorientasi yang biasanya terbentuk dalam pengerjaan dingin. Selain keuntungan, adapun kerugian kerja panas yaitu satu, akurasi dimensi yang lebih rendah. Yang kedua, energi total yang dibutuhkan lebih tinggi karena energi panas untuk memanaskan benda kerja. Yang ketiga, oksidasi permukaan kerja. Yang keempat, permukaan akhir yang lebih buruk sehingga umumnya wajib dilakukan proses selanjutan seperti finishing. Nah, yang terakhir adalah umur pemberkas yang lebih pendek. Demikian yang bisa saya jelaskan. Kurang lebih saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.